Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan materi terkait pengetahuan kuantitatif 2, yang mana di kuantitatif 2 ini kita akan mempelajari terkait persamaan garis lurus. Oke. Oke, di sini coba kita lihat yang pertama kita akan memaparkan sedikit materi ya. Jadi kalau saya punya, oke, saya punya misalkan eh, garis yang seperti ini ya. Nah, ini namanya kalau saya misalkan ini M1, ini M2, dia ini sejajar. Kalau dia sejajar, berarti gradien yang pertama itu akan sama dengan gradien yang kedua. Oke. Nah, selanjutnya, kalau saya punya garis yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi tegak lurus di sini nih. Nah, berarti hasil kali gradiennya itu akan sama dengan min 1. Nah, selanjutnya ada garis yang berpotongan. Berpotongan di satu titik, misalkan titiknya ini. Ini adalah, berarti kalau ini persamaan garisnya apa? Persamaan garisnya itu adalah gradiennya itu tidak akan sama dengan gradien yang keduanya. Seperti itu ya. Nah, ingat kembali kalau persamaan garis ya. Jadi kalau persamaan garis, ada dua ya. Persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan bergradien M. Berarti persamaan garisnya apa? Persamaan garisnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini persamaan garis ya. Nah, selanjutnya ada ya persamaan garis juga. Dia melalui dua titik. Misalkan X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, itu persamaan garisnya apa? Berarti Y min Y1 sama dengan, Y2 min Y1 per X2 min X1, maaf, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini persamaan garisnya ya. Oke, mencari gradien gimana? Mencari gradien. Nah, selanjutnya ya, kita lihat ya. Kalau saya punya persamaan garis bentuknya Y sama dengan MX plus C. Maka gradiennya langsung koefisien X-nya. Nah, ini gradien namanya. Habis itu, kalau saya punya persamaan garis yang lebih umum, misalkan AX plus BY sama dengan C, maka ini gradiennya apa? Gradiennya itu adalah koefisien X per koefisien Y, tapi jangan lupa dikasih tanda negatif di depannya. Seperti itu. Oke. Nah, itu ya, persamaan garisnya ya. Nah, baik. Eh, selanjutnya, apa ya? Selanjutnya, kalau saya punya garis seperti ini. Nah, garis seperti ini nih. Nah, ini A, ini B. Ini cara mudahnya bagaimana menentukan persamaannya. Persamaan seperti ini saja. Berarti AX ditambah BY sama dengan AB, begitu. Nah, oke. Saya rasa cukup teorinya ya untuk persamaan garis ini. Itu saja teorinya ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat soal PK terkait persamaan garis ini ya. Oke, yang pertama misalkan saya punya garis BY min 4X sama dengan 3 sejajar dengan Y sama dengan 2X plus 10. Maka tentukan gradien garis ini. Nah, gimana caranya? Pertama, kita cari dulu gradien dari sini nih. Yang BY min 4X sama dengan 3. Maka saya punya gradiennya ini berapa? Misalkan M1 lah taruh. Adalah koefisien X per koefisien Y. Berarti di koefisien X plus dulu per koefisien Y itu B. Dikasih minus depannya. Oh, berarti gradiennya itu adalah 4 per B. Lagi, kalau saya punya Y sama dengan 2X plus 10, maka ini gradiennya berapa? Gradiennya itu adalah 2. Seperti itu ya.
Nah, maka kalau ditanya gradien garis yang ini berapa, ya udah. Berarti kan kita lihat di sini, oh sejajar. Sejajar berarti gradiennya sama, oh berarti M1 sama dengan M2 gitu. Maka 4 per B itu nilainya akan sama dengan 2, sehingga B-nya itu sama dengan 2. Maka gradien garis yang ini, berarti saya punya Y min 2 kali 2, B kan 2 ya. X sama dengan 7. Maka saya punya Y sama dengan 4X plus 7. So, gradiennya apa? Gradiennya itu yang ini. Y, ini berarti gradiennya. Oh, berarti gradiennya adalah 4 gitu ya. Seperti itu cara mengerjakan soalnya. Oke. Oke, saya lanjut ke sini misalkan. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong. Nah, kalau dia memotong, tadi kan kita lihat dia memotong seperti ini, maka gradiennya itu nggak boleh sama, gitu ya. Coba kita cari mana gradiennya nggak sama. Nah, nggak sama dengan yang ada di sini. Ini kan 2x plus y sama dengan 4, x plus 2y sama dengan 2, berarti nggak boleh sama dengan yang di sini. Nah, pertama kita cari dulu gradien yang ini, gitu ya. Nah, gradien yang ini itu berapa? Berarti ini 2x plus y sama dengan 4. Maka saya dapatkan gradien yang di sini itu adalah koefisien x per koefisien y. Berarti 2 tapi kasih minus depannya. Nah, gitu. Yang ini juga sama, x plus 2y sama dengan 4. Sama dengan 2. Maka ini gradiennya berapa? Gradiennya adalah koefisien x per koefisien y dikasih minus depannya. Nah, min 1 per 2. Oke, selanjutnya yang ini gradiennya berapa? Ini gradiennya adalah min 1. Ini gradiennya adalah, saya buat M aja ya. Nah, ini gradiennya adalah ini ya. 1, ini gradiennya 3, ini gradiennya min 2. Ambil aja koefisien-koefisiennya. Gitu ya. Oke. Nah, cari gradien yang berbeda. Oh, ini beda sama yang ini. Oh, bisa berarti. Ini beda juga, ini beda juga. Oh, berarti jawabannya 1, 2, 3 ya. Kalau 1, 2, 3 itu adalah yang A. Kenapa yang ini enggak? Karena ini min 2. Min 2 kan ada di sini yang sama nih. Ya kan, ini sama kan dengan yang di sini. Nah, berarti bukan itu jawabannya. Seperti itu caranya. Lagi? Nah, untuk MB bilangan real M besar dari 0, B kurang dari 0. Manakah garis yang tidak persamaan yang tidak mungkin memuat titik apa? Nah, ini kita coba-coba ke persamaannya. Misalkan yang A dulu nih. Yang A 20,0. Nah, masukin ke sistem masukin ke Y sama dengan MX plus B. Maka saya punya, jadinya gimana? Ini 0 itu akan sama dengan 20M plus B. Atau B sama dengan min 20M. Nah, sekarang kalau M-nya positif, apakah B-nya negatif? Iya, kalau M-nya positif, pasti B-nya negatif. Gini ya, kalau M positif, maka pasti B-nya negatif. Ya, berdasarkan syarat di sini ya, kita pakai syarat yang di sini. Ya, oke, berarti ini bisa yang A. Yang B bagaimana? 0, min 2023. Maka saya dapatkan B sama dengan min 2023. Kalau kita substitusi ke sini, B min 2023 memenuhi syarat tidak? Memenuhi ya, kan syaratnya B kurang dari 0, berarti bisa. Bagaimana dengan 20,23? 20,23 apakah memenuhi syarat? Nah, kita masukin saja lagi. Berarti ini 23 sama dengan 20M plus B. Maka B sama dengan 23 min 20M. Kalau M-nya positif, apakah mungkin B-nya negatif? Masih mungkin. Kalau M-nya 1 mungkin tidak mungkin. Tapi kalau M-nya 2 masih mungkin kan? Nah, seperti itu. Berarti yang ini masih bisa. Nah, yang D sekarang. Min 20,23. Min 20,23. Maka saya punya di sini jadinya 23 sama dengan min 20M plus B. Maka B-nya sama dengan 23 plus 20M. Nah, ini kan udah nggak mungkin. Kenapa? Kalau M-nya positif, dia tidak mungkin B-nya negatif, ya kan? Ya, bisa saya tuliskan seperti ini. Kalau M-nya positif, tidak mungkin B-nya negatif. Oh, berarti dia tidak memuat titik yang ini dong. Berarti jawabannya yang D. Seperti itu. Ya, kalau coba aja misalkan di sini 1, 2, 3, dah. Udah pasti nggak bakalan negatif. Karena ini kan positif di sini kan. Gitu. Baik, coba kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini.
Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik P pada bidang XY. Apakah P terletak di kuadran 2? Nah, ini adalah pernyataan cukup atau tidak ya. Jadi kita harus mengecek satu-satu. Yang pertama, kita gambarkan saja dulu garisnya. X plus Y sama dengan 4. Nah, kalau saya punya di sini X-nya, saya punya di sini Y-nya. Kalau X-nya 0, ya, X-nya 0, maka Y-nya 4. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 4. Nah, titik ini kita substitusi saja ke persamaan garis ini ya. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Oh, berarti di sini. X-nya 4, Y-nya 0. Oh, berarti garisnya begini. Berarti kita punya persamaan garisnya seperti ini. Pertanyaannya, apakah titik P terletak di kuadran 2? Jelas tidak. Ya, berarti bisa menjawab dengan jelas tidak. Karena apa? Karena garis tidak melalui kuadran 3. Ini maaf salah pertanyaannya. Ini kuadran 3 harusnya. Oke, lanjut. Nah, karena garis tidak melalui kuadran 3. Nah, yang kedua, kita punya yang ini. 2x min y sama dengan 4. Nah, lagi kita substitusi lagi titik-titiknya nih. Berarti kalau saya punya x-nya ya, ini y-nya, kalau x-nya 0, maka y-nya min 4. Kalau y-nya 0, maka x-nya 2. Seperti itu. Nah, kita coba garisnya substitusi ke sini. Ini kan min 4, terus sama 2. Oke, berarti kita tarik garis gini. Nah, oh ternyata garisnya melalui kuadran 3. Nah, melalui kuadran 3 garisnya. Tapi, kan ditanya apakah P, titiknya yang ditanya, titik yang di mana yang dimaksud gitu kan, nggak tahu titik yang mana kan, bisa aja titik yang di sini. Titik yang di sini kan melalui kuadran 3 kan? Ya nggak? Nah, titik yang di sini melalui kuadran 3 masih. Tapi titik yang di sini apakah ada di kuadran 3? Tidak ya, karena ini informasinya kurang jelas. Informasi kurang di sini ya. Titik apa yang dimaksud? Titik apa yang dimaksud? Beda lagi kalau pertanyaannya garis. Kalau garis, iya jawabannya kan garis doang, bukan titik, ya kan? Kalau titik kan banyak di garis ini kan terbentuk dari kumpulan titik-titik kan. Nah, gitu. Maka satu bisa, dua nggak bisa. Berarti jawabannya kalau itu yang A, kalau di pilihan gandanya ya. Pernyataan satu cukup, tapi dua tidak cukup. Begitu. Oke, lanjut ke soal terakhir ya. Diketahui garis G melalui titik 2,5 dan 1 min 1,3. Oke, berarti garis H tegak lurus garis G. Jika MH menyatakan gradien garis G, tentukan hubungan P dan Q berikut. Nah, berarti pertama kita harus cari gradien garis G. Rumus gradien. Berarti ini misalkan aja nih X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 gitu. Berarti Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti saya punya Y2-nya itu 3, Y1-nya 5, X2-nya min 1, X1-nya itu 2. Berarti saya punya di sini hasilnya min 2 per min 3. Berarti sama dengan 2 per 3 gitu ya. Nah, selanjutnya, jika MH menyatakan gradien garis G. Nah, berarti H-nya kan tegak lurus garis G. Oh, berarti MG kali MH sama dengan min 1. Berarti saya punya MH-nya itu adalah min 1 per 2 per 3. Berarti min 3 per 2. Begitu. Berarti kalau ditanya yang ini 2 kali MH, berarti 2 kali MH berarti sama dengan 2 kali min 3 per 2. Dapatlah min 3. Sedangkan ini juga hasilnya adalah min 3. Oh, berarti hubungannya adalah P sama dengan Q. Begitu. Oke, itu sekian pembahasan soal pengetahuan kuantitatif materi garis lurus. Oke, terima kasih.